Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sop orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sop? Dua sebab. Yang pertama, wudhunya kadang tidak sempurna, makanya anak kita ajarkan wudhu. Saya tidak bertanya dengan bapak, kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wudhu anak kita? Nah, airnya mesti basah semua, tangannya sampai siku, kepalanya diusap bukan disiram, ujung jari masuk ke lubang telinga, ibu jari pada daun telinga, kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam, tumitnya digosok, jangan sampai anak kita ngidupkan air keran, dia tendang-tendang aja tuh air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Gak usah dijawab, karena kawan nanti tahu, aku perasaan gak pernah, aku juga. Kalau wudhunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustadz Somad Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir. Habis itu datang Ustadz yang selalu, Ustadz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustadz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustadz kami hitan. Saya nyari jadwal. Ayah ini hari ini, nanti hari ini. Ustadz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami hitan anak Ustadz pas gak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya gak berani lihat anak saya hitan. Pas saya pergi dia hitan. Nah, begitu pulang udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus dihitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan bagus di hitan kecil, karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang di sop orang dewasa. Kata Syekh Atiyah Sokhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, salah satu sebabnya karena dia membawa najis. Itu maka hati-hati kalau menggendong anak yang belum khitan atau anak sholat. Nabi sholat bawa cucunya, kenapa kita enggak? Cucu Nabi enggak pakai pampers. Cucu kamu pakai pampers, dia kencing, di dalam pampersnya ada najis, kamu bawa sholat. Bismillahirrahmanirrahim, najis. Kecuali dia tidak pakai pampers, kalau dia kencing terasa basah. Itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini, kan kita nggak tahu anak siapa yang wudhunya benar enggak. Kita juga nggak tahu, nggak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa. Oh ini udah disunat, nah di sini. Ini belum, ini belum, nggak bisa. Nah itulah kenapa anak-anak dibuat satu sop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu sop di belakang ribut Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak yang udah besar, udah dewasa, udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, pulang acara tausiah, saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang diam, nggak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ribut? Nggak ada yang lari, nggak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan. Pas saya tanya, kamu mau bubar? Enggak, Pak Ustaz, aku nanti pulang. Nggak bisa, kok bapaknya galak. Ini kita jaga kebersamaan ini, karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari, bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi, sabar mau salam, nggak ada pakai salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi, rusak, masjid kosong, orang nggak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh-temeh sepele. Tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar
Orang habis selesai sholat, salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak Ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah Masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin, percaya masih ada. Tahun 2023 saya datang kemari, 2053 yang mengundang saya nanti. Itulah anak-anak kecil yang ada di belakang itu dekat Bapak. Mereka yang akan nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul. Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah meninggal semua. Saya masih ada. Waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua kami, Bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu gak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053 siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tabligh akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053. Yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang persis seperti masjid ini. Pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, daun pintu kanan, daun pintu kiri, kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat imam. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa kecil. Ada beduk besar. Sore jam 6 waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang itu di beduk itu, walking tempat duluan. Kawan-kawan saya yang datang nggak dapat, saya udah duluan di situ. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia ke masjid. Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, nggak pernah sholat Pak Ustadz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini nggak pernah sholat Pak Ustadz. Jadi ceritanya Bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustadz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid Pak Ustadz. Terbayang wajahnya, meleleh air mata saya Pak Ustadz. Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Jadi anak-anak kita ini ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi nggak terlalu jauh. Dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke. Ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus, ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tabligh akbar, pengajian. Waktu itu Bapak Wali Kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Hari ini anak-anak kehilangan tokoh. Tidak ada yang bisa dijadikannya panutan. Kalau bapak ibu tidak percaya, nanti pulang ke rumah, lihat kamarnya, lihat layar monitornya, gambar siapa yang paling banyak di kamarnya. Apa yang terjadi?
Begitu jamaah pulang ke rumah, dilihatnya kamar anaknya, ternyata bukan gambar ayah. Gambar siapa yang ada di situ? Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Ternyata ayah tidak lagi menjadi tokoh, ibu tidak lagi menjadi tokoh. Ibu adalah perempuan pertama yang disayang anak laki-laki. Ayah adalah laki-laki pertama anak perempuannya jatuh cinta. Dia mengutarakan tentang keluh kesah hidupnya. Hari ini anak-anak curhatnya kepada pacarnya. Bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya tidak pernah berjumpa. Mereka menjadi generasi yang kebingungan. Maka kita kembali lagi ke masjid, kembali lagi seperti Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Lahirlah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As. Ini semua adalah generasi yang dibangun di masjid. Pengajian subuhnya sudah, ada pengajian malam dari maghrib ke isya. Gak usah panjang-panjang, 45 menit. Ngaji sama Ustadz Somad 60 menit. Ngaji di Masjid Al-Muhajirin maghrib ke isya. Ini dibuat acara pengajian jam 9 malam. Ustadznya sudah datang, diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid karena Ustadz sudah nunggu 30 menit. Saya kalau buat pengajian maghrib ke isya. Kenapa? Karena dengan maghrib ke isya jamaah otomatis sholat 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Waktu nggak banyak terbuang.